Indonesia perang kau satu ke senjata sonhorak dalam perbatasan negara. Rusia teko bui bom bom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Saidatul Mu'afah dengan NPM 241004222. Dan saya Titin Rindiani dengan NPM 241004229. Jadi hari ini kita akan belajar bersama tentang salah satu konsep penting dalam teori peluang, yaitu aturan penjumlahan dan juga aturan perkalian peluang. Saya harap lewat video ini teman-teman bisa memahami materi dengan lebih ringan, jelas, dan tentu saja menyenangkan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi yaitu tentang aturan penjumlahan dan juga perkalian, ada beberapa simbol yang perlu kita ketahui dan bagaimana cara pembacaannya. Nah, yang pertama yaitu ada yang ini P, yaitu adalah peluang. Kemudian untuk simbol yang melengkung ke bawah ini dibacanya adalah dan. Untuk yang melengkung ke atas seperti U ini dibaca atau. Lalu yang garis tegak lurus itu dibaca dengan syarat. Nah, seperti ini jika ada P kemudian A tegak lurus B itu dibacanya adalah peluang A dengan syarat B. Lalu yang ini peluang A dan B. Sedangkan yang ini adalah membacanya peluang A atau B. Jadi pembahasan yang pertama yaitu tentang aturan penjumlahan. Nah, dalam teori peluang, aturan penjumlahan ini digunakan untuk membantu kita dalam menghitung peluang terjadinya salah satu dari beberapa kejadian. Nah, aturan penjumlahan itu sendiri itu ada dua, yaitu aturan penjumlahan untuk 2 kejadian dan juga untuk yang 3 kejadian. Untuk yang 2 kejadian itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu untuk yang kejadian saling lepas dan juga untuk yang kejadian tidak saling lepas. Untuk yang aturan penjumlahan, untuk yang pertama yaitu ada aturan penjumlahan 2 kejadian. Nah, jadi untuk yang 2 kejadian tadi kan terbagi lagi menjadi 2, yaitu yang kejadian saling lepas dan juga kejadian yang tidak saling lepas. Nah, apa bedanya antara kejadian saling lepas dan juga kejadian tidak saling lepas? Jadi, kalau yang kejadian saling lepas itu kejadiannya itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, jadi contoh untuk yang kejadian saling lepas itu misalkan saya mempunyai sebuah dadu. Nah, untuk kejadian yang A itu akan muncul mata dadu 3 dan untuk kejadian yang B itu akan muncul mata dadu 5. Nah, kan tidak mungkin saat saya melempar sebuah dadu misalkan, itu kan tidak akan mungkin muncul secara bersamaan yaitu mata dadu 3 dan juga mata dadu 5. Hal ini tidak bisa terjadi bersamaan karena kan kalau satu dadu itu kan hanya bisa memunculkan satu mata dadu saja. Nah, kejadian inilah yang disebut oleh kejadian saling lepas. Nah, jadi untuk yang kedua ada kejadian yang tidak saling lepas. Jadi kalau kejadian yang tidak saling lepas itu kejadiannya bisa terjadi bersamaan. Nah, kalau contohnya itu gimana? Contohnya itu misalkan saya punya sebuah dadu lagi. Nah, itu misalkan kejadian A akan muncul mata dadu yang bilangannya genap, yaitu angka 2, 4, dan juga 6. Kemudian untuk yang B itu akan muncul mata dadu yang nilainya itu lebih dari 3, misalkan ada 4, 5, dan juga 6. Nah, hal ini bisa terjadi bersamaan. Mengapa? Karena kan saat saya melempar sebuah dadu bisa saja hasilnya muncul angka 4. Nah, angka 4 kan ada di kejadian A, yaitu yang keluar adalah bilangan genap, dan juga di kejadian B yaitu bilangan yang lebih dari 3. Nah, maka hal inilah yang disebut oleh kejadian tidak saling lepas karena kejadiannya itu bisa terjadi secara bersamaan. Nah, untuk rumusnya, untuk yang kejadian saling lepas itu rumusnya adalah peluang terjadinya kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Sedangkan untuk kejadian tidak saling lepas itu rumusnya adalah peluang untuk terjadinya A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B, tetapi dikurangi dengan peluang terjadinya A dan juga B. Nah, mengapa kalau untuk yang kejadian tidak saling lepas itu harus dikurangi dengan
peluang terjadinya A dan B, karena kan kalau yang kejadian tidak saling lepas itu dapat terjadi secara bersamaan. Jadi harus dikurangi dengan peluang terjadinya kejadian A dan juga kejadian B. Misalkan saat ini kan lagi ngetren dengan adanya banyak orang-orang yang suka dengan matcha. Nah, misalkan saya ibaratkan ada kejadian A ini adalah kumpulan orang-orang yang suka dengan matcha. Nah, untuk yang B ini adalah kumpulan orang-orang yang suka coklat. Nah, kan tidak menutup kemungkinan ada dua orang yang suka keduanya. Nah, kalau kita ingin menghitung jumlah orang yang suka matcha saja dan juga jumlah orang yang suka coklat saja, kita jumlahkan. Nah, kita harus menguranginya dengan jumlah orang yang suka keduanya. Kalau tidak dikurangi, itu kan sama saja kita menghitungnya itu double. Jadi kan, misalkan orang yang suka matcha, kita jumlahkan dengan orang yang suka coklat, lalu kita kurangi dengan orang yang suka keduanya, yaitu matcha dan juga coklat. Jadi teman-teman, ada tips untuk menghafal rumus dari aturan penjumlahan dua kejadian. Kalau untuk yang kejadian saling lepas, teman-teman bisa mengingatnya kalau saling berarti itu tidak bisa terjadi secara bersamaan. Nah, kalau yang kejadian tidak saling lepas, ada tidaknya itu bisa terjadi secara bersamaan. Nah, kalau yang saling lepas itu rumusnya hanya peluang terjadinya A ditambah peluang terjadinya B. Sedangkan kalau yang tidak saling lepas atau bisa terjadi bersamaan itu sama saja sebetulnya rumusnya seperti yang saling lepas. Hanya di belakangnya itu kita kurangi dengan peluang terjadinya A dan B. Jadi ini adalah contoh soal untuk aturan penjumlahan dengan kejadian yang tidak saling lepas. Nah, yang ditanyakan adalah peluang munculnya mata dadu, yaitu mata dadu 3 dan juga mata dadu 10. Caranya adalah yang ini adalah kejadian A, itu kita ibaratkan dengan mata dadu yang jumlahnya 3. Jadi kita mencari berapa kira-kira mata dadu yang jumlahnya 3 seperti ini, yaitu 1 dan 2. Ini maksudnya jika 1 ditambah 2 itu kan hasilnya 3. Begitu juga dengan yang bawahnya, yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sehingga mata dadu yang muncul ini kan 3. Begitu juga dengan yang B, yaitu mata dadu yang jumlahnya 10. Jadi kita mencari kira-kira berapa peluang untuk mata dadu yang keluar itu adalah 10. Ini 4 dan 6, ini jika dijumlahkan maka hasilnya akan menjadi 10. Begitu juga dengan yang ini, 5 ditambah 5 kan hasilnya 10, dan juga 6 ditambah 4 adalah hasilnya 10. Nah, jadi untuk kejadian A ini kita mencari mata dadu yang sekiranya jumlahnya itu 3, yaitu 1,2 dan juga 2,1, sehingga jumlah dari peluang A, jumlah dari kejadian A itu adalah 2, yaitu 1,2 dan juga 2,1. Nah, sedangkan sama juga dengan yang B. Untuk yang B kan kita mencari yang sekiranya jumlahnya itu 10, yaitu 4,6, 5,5 dan juga 6,4. Nah, sehingga jumlah dari kejadian yang B atau peluang yang B itu adalah 3. Nah, sebelum kita masuk ke dalam rumus, kita harus mengetahui berapa NS-nya. NS adalah jumlah kemungkinan hasilnya, yaitu setiap dadu itu kan memiliki 6 sisi, yaitu 1 sampai angka 6 kan. Jadi, sedangkan jika 2 dadu, maka ada 6 dikalikan dengan 6, yaitu ada 36 kemungkinan. Nah, lalu untuk PA-nya sendiri, peluang kejadian A, kalau tadi kan kita sudah mengetahui bahwa jumlah kejadian A-nya itu adalah 2 dan NS-nya adalah 36. Jadi 2/36. Lalu untuk yang peluang kejadian B itu yaitu jumlah kejadian B per jumlah ini kemungkinannya. Jumlah kejadian B-nya kan tadi ada 3 dan juga kemungkinannya kan ada 36. Jadi 3/36.
Jadi, kita tinggal memasukkan dalam rumus, yaitu rumusnya peluang terjadinya A atau B, yaitu peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, peluang A-nya kan sudah kita ketahui tadi, yaitu 2/36. Dan peluang B-nya adalah 3/36. Sehingga kita jumlahkan 2/36 ditambah 3/36. Hasilnya adalah 2 ditambah 3, itu kan 5. 36-nya tetap, sehingga hasilnya yaitu 5/36. Sehingga peluang munculnya mata dadu 3 atau 10 yaitu 5/36. Adalah contoh soal dari penjumlahan untuk kejadian yang tidak saling lepas. Nah, untuk soalnya itu kan terdapat seperangkat kartu remi. Nah, di mana kita disuruh untuk menentukan peluang terambilnya kartu hati dan juga kartu bergambar. Nah, jadi kita misalkan terlebih dahulu. Ini kita misalkan sebagai kejadian terambil kartu hati. Nah, jumlahnya di dalam gambar itu adalah 13. Kemudian yang B kita ibaratkan kejadian terambil kartu bergambar, yaitu Jack, Queen, dan juga King, di mana jumlahnya adalah 12. Nah, kemudian untuk kartu bergambar yang juga hati, yaitu A dan juga B, di mana seperti Jack hati, kemudian Queen hati, dan juga King hati, itu jumlahnya ada 3. Kemudian ada jumlah dari kartu remi seperti yang ada di gambar, itu jumlahnya ada 52. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam rumus untuk penjumlahan untuk kejadian yang tidak saling lepas. Nah, rumusnya adalah peluang terjadinya A atau B itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang terjadinya A dan B. Nah, untuk NA-nya sendiri atau jumlah kejadian A-nya kan tadi kita sudah ketahui bahwa jumlahnya adalah 13. Lalu untuk NS atau jumlah kartu reminya itu ada 52. Nah, untuk NP-nya juga sama, tadi ada 12. Lalu untuk NS-nya itu ada 52. Nah, untuk jumlah dari A dan juga B itu adalah 3 dan juga NS-nya adalah 52. Nah, lalu kita jumlahkan 13 ditambah 12 dikurangi 3, hasilnya adalah 22/52. Nah, lalu kita akan sederhanakan pecahan ini, sama-sama kita bagi dengan 2. 22 dibagi dengan 2 yaitu hasilnya ada 11. Nah, untuk 52 dibagi 2 sama hasilnya yaitu menjadi 26. Sehingga peluang terambilnya kartu hati dan juga bergambar itu adalah 11/26. Untuk yang aturan penjumlahan yang kedua yaitu ada aturan penjumlahan untuk 3 kejadian. Nah, misalkan kita punya kejadian A, B, dan juga C, maka rumusnya yaitu peluang terjadinya A atau B atau C itu sama dengan peluang A ditambah peluang B, kemudian ditambah peluang C, dikurangi dengan peluang terjadinya A dan B, dikurangi lagi dengan peluang terjadinya A dan C, dikurangi peluang terjadinya B dan C, kemudian ditambah dengan peluang terjadinya A dan B dan C. Jadi kalau untuk yang 3 kejadian ini itu rumusnya yang pertama itu kita tambahkan dulu semua peluangnya, lalu kita kurangi dengan irisan dari duanya. Nah, jadi untuk menghafal rumus dari aturan penjumlahan 3 kejadian itu teman-teman bisa mengingatnya dengan cara yang pertama itu kita tambahkan dulu semua peluangnya, lalu yang kedua kita bisa kurangi dengan irisan dua-dua, lalu kita tambahkan dengan irisan ketiganya. Lanjut materi yang kedua yaitu tentang aturan perkalian. Aturan perkalian digunakan ketika kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan.
Ada dua kondisi juga. Yang pertama ada kejadian bebas atau dependent event, dan juga yang kedua ada kejadian tak bebas atau independent event. Contoh dari kejadian bebas atau dependent event adalah ketika kita mempunyai dadu, lalu kita melemparkannya, misalkan peluang yang pertama atau nomor pertama yang keluar misalkan angka 6, kemudian kita lemparkan lagi yang kedua, misalkan yang muncul angka genap ataupun angka ganjil yang lain, seperti itu. Kemudian untuk kejadian tak bebas atau independent event, contohnya ketika kita mempunyai satu kotak bola, kemudian kita mengambil 2 bola merah tanpa pengembalian. Nah, itu termasuk salah satu contoh kejadian tak bebas, karena memang ada persyaratannya atau ada syaratnya, yaitu tidak ada pengembalian itu tadi. Kejadian bebas atau dependent event adalah jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B. Begitu juga sebaliknya, kejadian B juga tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Jadi kejadian A dan kejadian B itu tidak saling ketergantungan, seperti itu. Untuk rumus dari kejadian bebas atau dependent event yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Untuk cara penyelesaiannya, pertama-tama kita harus mencari tahu dulu peluang A dan juga peluang B dengan syarat A. Peluang A diperoleh dari jumlah sekring yang rusak tadi yaitu 5 dan juga jumlah sekring keseluruhan yaitu 20. Kita tulis di sini yaitu 5/20. Kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 1/4. Kemudian untuk mencari peluang B dengan syarat A, yaitu 5/20 ini tadi, peluang A ini tadi dikurangi 1. Jadi 5/20, 5 ini dikurangi 1, 20 ini sama-sama dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 4/19. Kenapa kok dikurangi 1? Karena tadi memang di awal di soal itu dijelaskan bahwa sekring tadi diambil 1/1. Makanya kita kurangi masing-masing 1 pada bagian pembilang dan juga penyebut di peluang A tadi. Kemudian ketika sudah mempunyai peluang A ini tadi dan juga sudah mempunyai peluang B dengan syarat A, lanjut kita kalikan keduanya, yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A, sama dengan 1/4 dikali 4/19, sama dengan 1/19. Dengan cara gampangnya, 4-nya sama-sama bisa dicoret. Jadi 1 kali 1 kan dapat 1 toh kalau dicoret. Jadi 1 kali 1 sama dengan 1, 1 dikali 19 sama dengan 19. Jadi jawaban dari berapa peluang keduanya rusak adalah 1/19. Nah, dari soal tadi bisa kita simpulkan bahwa koin dan dadu dilempar, lalu pertanyaannya adalah peluang gambar pada koin dan angka 6 pada dadu. Nah, untuk jawaban penyelesaiannya, yaitu kita harus tahu dulu peluang gambar pada koin, yaitu bisa kita singkat dengan peluang A, yaitu 1/2 atau setengah. Kenapa kok bisa setengah? Karena yang dicari kan gambar. Pada koin kalau dibolak-balik kan hanya ada 2 pilihan toh, antara angka dan juga gambar, di baliknya juga ada gambar. Berarti kan itu ada 2 pilihan. Maka kita tulis 1/2 karena yang dicari itu hanya gambarnya, yang diminta itu hanya gambarnya. Jadi kita tulis 1/2 dari 2 pilihan. Kemudian untuk peluang angka 6 pada dadu bisa kita singkat dengan peluang B sama dengan 1/6. Kenapa kok 1/6? Karena yang diminta itu hanya angka 6 saja. Gimana yang diminta hanya angka 6? Berarti kan cuma diminta hanya 1 angka, yaitu angka 6. Nah, sedangkan untuk angka 6 di bawah ini, untuk penyebut ini, kenapa kok pakai 6? Karena pada dadu itu ada 6 angka, yaitu ada 6 pilihan, yaitu angka 1, angka 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Karena memang koin dan dadu itu tidak saling mempengaruhi, maka untuk jawabannya, untuk penyelesaiannya yaitu peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B.
Kenapa kok dikali nggak seperti tadi? Memang karena kejadian bebas itu antara kejadian A dan kejadian B itu tidak saling mempengaruhi. Jadi sama dengan kejadian dadu dan koin itu tadi itu tidak saling mempengaruhi. Maka itu rumusnya adalah peluang A dikali peluang B. Nah tadi di video sebelumnya di penjelasan sebelumnya bahwa peluang A itu kan sama dengan setengah 1/2. Kemudian peluang B itu sama dengan 1/6. Kemudian kita kalikan 1/2 dikali 1/6 sama dengan 1/12. Jadi peluangnya adalah 1/12. Lanjut materi yang ketiga, itu adalah perkalian untuk banyak kejadian bebas. Nah, jika A1, A2, A3, dan seterusnya adalah kejadian-kejadian yang bebas, maka berlaku peluang A1 dan A2 dan A3 dan seterusnya dan peluang seterusnya sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dikali peluang A3 dikali peluang seterusnya. Nah, jadi intinya teman-teman, kalau kejadiannya itu saling bergantungan atau saling keterkaitan, itu bisa pakai rumus kejadian tak bebas atau dependent event. Tetapi kalau kejadiannya itu bebas, cukup kalikan saja peluang masing-masing tersebut. Untuk banyak kejadian bebas, sebuah dadu itu dilempar 3 kali. Berapakah peluang munculnya angka 6 pada ketiga kali lemparan tersebut? Nah, dari pertanyaan tadi bisa disimpulkan bahwa dadu itu dilempar 3 kali. Lalu pertanyaannya, berapakah peluang munculnya angka 6 pada ketiga kali lemparan? Nah, untuk penyelesaiannya bisa kita simpulkan, bisa kita misalkan untuk lemparan pertama bisa kita misalkan dengan A1, kita ibaratkan dengan A1. Lemparan kedua kita ibaratkan dengan A2. Lemparan ketiga kita ibaratkan dengan A3. Nah, A1 atau lemparan pertama itu kita tulis 1/6. Kenapa? Misalkan lemparan pertama muncul angka 6. Nah, kalau muncul angka 6 itu bisa kita tulis 1/6. Kenapa? Karena angka 6 itu kan hanya dari dadu. Sebuah dadu itu kan ada 6 angka toh, dari 1 sampai 6. Nah, misalkan munculnya angka 6. Jadi, ini kan hanya satu angka dari 6 angka tadi kan. Jadi bisa kita tulis yaitu 1/6. Kemudian sama, jika lemparan kedua muncul angka 6 lagi, bisa kita tulis 1/6. Sama dengan yang A3 atau lemparan ketiga, bisa kita tulis 1/6. Karena memang tadi misalkan muncul angka 6 itu kan hanya muncul satu angka dari muncul satu angka dari 6 angka yang ada di dadu. Jadi bisa kita tulis semuanya 1/6, A1 1/6, A2 sama dengan 1/6, A3 sama dengan 1/6. Nah, karena kita sudah memiliki ini A1, A2, dan A3, bisa kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal tersebut, yaitu dengan cara peluang A1 dan A2 dan A3 sama dengan peluang A1 dikali peluang A2 dikali peluang A3 sama dengan peluang A1 kan 1/6, peluang A2 1/6, peluang A3 1/6. Lalu 1/6 ini semua ini kita kalikan. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. 6 kali 6 itu 36. 36 dikali 6 itu 216. Jadi peluang dari dadu tadi, peluangnya itu adalah 1/216. Jadi teman-teman, kita sudah belajar bahwa aturan penjumlahan itu digunakan ketika kita membicarakan peluang atau. Dan juga aturan perkalian itu digunakan ketika kita membicarakan tentang peluang, yaitu dan. Peluang bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana kita melihat kemungkinan dalam kehidupan sehari-hari.